Baik, perkenalkan nama saya Francisca Aquilorum Teme, NIM 43200016. Saya mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya akan memberikan tutorial penggunaan SPSS, dan di mana penggunaan SPSS ini kita dapat melihat yang pertama adalah tabel frekuensi, yang kedua adalah kita melihat min, median, dan modus. Setelah itu kita akan melihat standar deviasi atau simpangan baku. Jadi sebelum menggunakan SPSS ini tentunya kita harus menyediakan dulu data. Saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan SPSS dan melihat tabel frekuensi, min, median, dan modus, dan juga dapat melihat standar deviasi. Dengan yang pertama adalah kita menyediakan data, di mana data akan digunakan untuk kita memperoleh angka atau kita memperoleh tabel frekuensi, di mana tabel frekuensi itu akan menunjukkan frekuensi atau jumlah atau terbanyak dalam suatu data tersebut. Lalu setelah itu kita juga dapat melihat bagaimana min, median, modus dari angka yang muncul, sering muncul, angka yang tertinggi atau sering ada, angka yang terendah, dan angka yang tertinggi. Lalu setelah itu kita melihat simpangan baku, di mana simpangan baku atau standar deviasi yang tertinggi adalah nilai standar, sedangkan yang terendah adalah tidak standar. Untuk itu ikuti tutorial berikut ini. Yang pertama kita akan melihat tabel frekuensi, di mana tabel frekuensi yang pertama adalah kita menyediakan data. Di sini saya sudah punya data Anakos. Kita akan melihat tabel frekuensi di mana kita akan melihat jumlah laki-laki ataupun perempuan. Di mana dalam data Anakos ini apakah yang data yang saya miliki adalah di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan, daerah asal ada 3 daerah, Atambua, Kepha, Soe, dan pekerjaan orang tua ada 3, petani, nelayan, dan pedagang. Jadi di sini saya memberi kode pada anak perempuan 1, anak laki-laki 2, sedangkan Atambua 1, Kepha 2, Soe 3, dan kode pada pedagang 1, nelayan 2, dan petani 3. Dari data ini kita akan melihat tabel frekuensi apakah perempuan dan laki-laki. Perempuan merupakan orang Soe dan pekerjaannya adalah pedagang, orang tuanya adalah pedagang atau bukan, atau sebaliknya laki-laki dari Soe sedangkan pekerjaan orang tua adalah pedagang atau tidak. Dari data ini kita akan melihat tabel frekuensi data yang ada. Untuk itu setelah kita memiliki data di Excel, setelah itu data itu akan kita bawa ke SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 20. Baik, untuk menggunakan SPSS, kalian bisa dapat download aplikasi SPSS pada Google ataupun pada aplikasi Play Store yang ada di laptop kalian. Untuk mengisi data yang pertama adalah kita mengisi pada variabel view. Jadi setiap kali kita mengisi data, sebelum itu kita harus mengisi pada variabel view. Baik, di sini data yang sudah ada adalah data Anakos. Kita memasukkan yang pertama adalah jenis kelamin dengan singkatan JK. Lalu yang kedua adalah daerah asal atau AD.
DA, daerah asal. Dan yang ketiga adalah pekerjaan orang tua, PO. Jangan lupa diisi pada label. Setelah kita mengisi pada nama, JK kita mengisi pada label keterangan JK adalah jenis kelamin. Sedangkan DA adalah daerah asal. Sedangkan PO adalah pekerjaan orang tua. Sudah. Jadi jangan lupa juga setelah itu kita mengisi pada values-nya untuk mengetahui apa yang kita miliki. Jadi tadi satu sudah kita masukkan adalah perempuan. Pada values kita mengisi satu perempuan pada label memberikan keterangan perempuan, add, lalu 2 laki-laki, add. Oke. Demikian juga dengan daerah asal, 1 Atambua, 2 Keva, 3 Soe, lalu oke. Demikian PO, pekerjaan orang tua, kita memberikan keterangan juga. 1 di sini adalah pedagang, 2 nelayan, 3 petani. Jangan salah ya memberi keterangan di sini. Agar data ini akan benar-benar valid, maka jangan lupa mengisi data dengan benar. Setelah itu oke. Untuk merapikannya, kita memberi center agar dia berada di tengah-tengah. Kita menggunakan nominal. Setelah sudah mengisi semuanya, kita menuju pada data view. Maka akan berubah seperti ini. Lalu setelah itu kita mengopi kode. Dari kode yang sudah ada, kita masukkan. Di sini ada 20 data. Baik, jangan lupa copy, paste. Yang kedua adalah kode pada daerah asal. Yang ketiga adalah pekerjaan orang tua pada kodenya. Kita copy, kita masukkan. Setelah masukkan data tersebut, kita menuju pada analyze, pada frekuensi, deskripsi statistik, dan pada frekuensi. Kita masukkan ketiga jenis yang ada ke sebelah, ke variables. Setelah itu kita klik OK.
Maka data sudah keluar, data telah muncul, kita akan mengetahuinya. Jadi dari tabel frekuensi ini akan muncul data seperti ini. Kalau muncul seperti ini berarti data kalian benar. Jadi pada statistik ini terdapat 20 jenis kelamin, 2 jenis kelamin dan 20 anak kos, daerah asal juga ada 20 dan pekerjaan orang tua juga ada 20. Dan pada jenis kelamin perempuan ada 6 orang dan laki-laki ada 14 orang. Dan pada daerah asal Atambua terdapat 7 orang, Keva terdapat 8 orang dan Soe terdapat 5 orang. Jadi total 20 orang. Jadi pekerjaan orang tua pedagang ada 8 orang, nelayan ada 6 orang dan petani ada 8 orang. Jadi pada data tabel frekuensi ini terdapat 3 data, yakni jenis kelamin, daerah asal dan pekerjaan orang tua yang berbeda-beda. Jika muncul seperti ini berarti data tabel frekuensi kalian sudah benar. Di sini ada jenis kelamin, daerah asal, dan pekerjaan orang tua. Ini ada di dalam kos. Untuk membenarkannya, coba kita menghitung secara manual. Baik, perempuan ada dalam tabel frekuensi ada 6 orang, laki-laki 14. Coba kita menghitung agar kita mengetahui. Perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar? Benar. Demikian laki-laki 14. Untuk membenarkan daerah asal, Atambua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada data daerah asal Atambua 7. Demikian yang lainnya pun sama. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tabel frekuensi, kita juga dapat melihat mean, median, dan modus. Lalu setelah itu kita akan melihat juga standar deviasi. Untuk itu kita akan membuat pertama adalah data. Seperti sebelumnya data pada Excel. Jadi kita menggunakan satu data, yakni data nilai penjas orkes siswa. Jadi dari data ini kita akan menemukan 2 hasil. Yang pertama adalah kita melihat mean, median, modus. Dan yang kedua adalah kita akan melihat standar deviasinya. Untuk itu yang pertama kita melihat dulu mean, median, modus. Mean, median, modus kita bisa melihat nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga kita dapat melihat nilai yang sering muncul dalam data tersebut. Di Excel kita menyediakan data dan di sini saya sudah punya data nilai penjas orkes. Jadi kita akan melihat mean, median, modus pada nilai penjas orkes siswa yang ada di dalam kelas. Baik, kita buka aplikasi SPSS dan kita masukkan KS kode siswa. Seperti biasa, sebelum mengisi data yang pertama pada variabel view, pada nama kita beri kode siswa KS. Lalu pada yang kedua adalah nilai siswa NS. Demikian pada label. Untuk kita bisa memberikan keterangan, KS adalah kode siswa, NS adalah nilai siswa. Demikian pada tipe kita ganti dengan pada kode siswa adalah string. Sedang pada nilai siswa tidak perlu diganti tipenya. Dan pada measure juga demikian nominal. Dan pada nilai siswa kita ganti dengan scale. Dan pada align jangan lupa center untuk merapikannya berada di tengah-tengah.
Setelah itu kita menuju pada data view. Di data view ini kita mengambil data yang ada KS, kode siswa, demikian kita masukkan kode siswa 1 sampai 20. Oke, kita masukkan. Demikian juga pada nilai siswa juga kita masukkan. Kita mengambil 20 data yang sudah ada, copy, dan dimasukkan pada SPSS. Setelah itu kita memilih analyze, deskripsi statistik, frekuensi. Karena kita ingin melihat kode siswa dan nilai siswa, kita menuju pada statistik dan kita mencentang min, median, modus karena kita ingin melihat min, median, modus. Continue. Jangan lupa memberi centang pada display frekuensi tabel. Oke. Data yang muncul adalah minnya 86,5, mediannya 86,5, modusnya 76. Mengapa 76? Kita bisa lihat data di bawah bahwa yang muncul adalah 76 dengan jumlah yang lebih tinggi adalah 3. 3 siswa mendapatkan nilai 76, ada 3. Sedangkan yang lainnya adalah 1 mahasiswa, ada yang terdapat 2 mahasiswa. Jadi pada statistik terdapat minnya 86, mediannya 86,5, modusnya 76. Sedangkan kode siswa terdapat siswa 1, ada 1, frekuensinya 1. Demikian nilai siswa juga ada 76 dengan 3 siswa, 78 1, 82 siswa, 82 1 siswa, 86 2 siswa, 86 1 siswa, 85 2 siswa. Demikian data yang sudah ada seperti ini dapat kita lihat. Jadi di sini sudah terdapat min, median, modus. Selanjutnya kita akan melihat standar deviasi atau simpangan baku. Pada saat standar deviasi ini kita masih menggunakan data yang sama seperti min, median, modus. Lalu kita mengambil data yang sama seperti min, median, modus, namun di sini akan ada perbedaan. Ya, baik, kita akan mengisi data yang ada pada variabel view seperti biasa, kode siswa. Lalu yang kedua adalah nilai siswa. Pada tipe seperti tadi min, median, modus, kita melihat string, kita mengganti dengan string. Demikian NS, nilai siswa tidak perlu, pada label kita mengisi kode siswa. Pada nilai siswa center. Pada measure scale seperti tadi di median modus, min, median, modus. Selanjutnya kita pada data view KS, kita mengopi data yang sudah ada kode siswa. Nilai siswa juga demikian kita masukkan. Sudah, tetap analyze, deskripsi statistik. Lalu setelah itu kita akan memindahkan, yang di sini kita akan melihat nilai siswa saja yang dimasukkan. Perbedaan dari min, median, modus dengan standar deviasi adalah di mana kita hanya mengambil nilai siswa. Jadi perbedaannya tetap kita centang min, median, modus. Namun di sini ada penambahan adalah kita mencentang juga pada standar deviasi. Jangan lupa centang di sini ya. Setelah itu oke.
Baik dari data yang sudah ada, dari nilai mean median modus, seperti tadi mean median modus masih dengan poin yang sama. Dan di sini kita akan melihat data standar deviasinya. Jadi muncul di sini adalah 7,43746. Jadi baik di sini perbedaannya adalah standar deviasinya 7,43746. Sebelumnya tidak ada nilai standar deviasi, tetapi di sini sudah muncul di mana kita mencari standar deviasi. Dan standar deviasinya adalah 7,43746. Jadi perbedaan dari mean median modus di sini dengan standar deviasi adalah di mana terdapat nilai pada statistik, kita melihat nilai siswa, pada standar deviasinya muncul 7, demikian untuk kita bisa dapat mengetahui standar deviasi dari data nilai Penjas-Orkes yang ada. Demikian video tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan.